Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Hai semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Kita kembali ke general reading lagi dengan tema yang tiba-tiba hilang tanpa kabar. Seperti biasa, ini adalah general reading, tidak akan semuanya resonate ya untuk kalian. Karena kita memakai energi kolektif atau energi banyak orang. Ada yang resonate, ada juga yang tidak resonate. Energinya juga bisa terbolak-balik. Untuk yang resonate silakan ambil manfaat, silakan ambil kebaikan. Diaminkan semua yang baik-baik yang hadir di tema reading kita hari ini. Yang belum cocok jangan dipaksakan ya. Semoga kedepannya ada tema reading yang sesuai untuk kalian. Untuk yang baru mampir silakan klik tombol subscribe, like, komen, dan share-nya. Serta jangan lupa nyalakan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terupdate dari channel ini. Oke, langsung saja kita akan melihat yang tiba-tiba hilang tanpa kabar. Di energi kartu pertama di sini ada Knight of Coins. Di sini saya melihatnya ada sesuatu hal yang dia lakukan ya. Ketika dia mungkin tidak memberikan kabar atau tiba-tiba menghilang ya dari suatu hubungan yang kamu jalani. Dia tiba-tiba berubah. Dia tiba-tiba sepertinya melakukan sesuatu hal yang kamu tidak menyangka ya. Padahal mungkin tidak ada masalah. Tidak ada sepertinya yang membuat hubungan kamu ini berada pada suatu ketidaknyamanan ya. Semuanya terjadi begitu saja dan mungkin di sini dia menghilang tanpa kabar, tanpa ada penjelasan sehingga kamu juga merasa bahwa ada sesuatu hal yang mungkin dia rahasiakan ya. Dan di sini saya melihatnya ada kaitannya dengan uang, ada kaitannya dengan permasalahan dia, entah di sini dalam pekerjaannya atau bahkan di sini dalam finansialnya ya. Dia mencoba untuk sepertinya memberikan suatu energi yang membuat dia nyaman terlebih dahulu ya. Dia merasa bahwa ini adalah sesuatu hal yang harus dia bereskan. Entah di sini dia terlilit banyak hutang atau dia terlilit suatu pekerjaan yang memang harus segera dia selesaikan. Kalau tidak ya dia mendapatkan suatu penalti. Nah, di sini alasan awalnya ya. Alasan awalnya dia sepertinya menghilang tanpa jejak ya. Ini yang membuat kamu sepertinya masih mengharapkan sesuatu hal yang itikat baik lah ya dari dia. Namun semakin kesini, semakin kamu melihat ya, karena setiap hari kamu memperhatikan, walaupun tidak ada komunikasi, walaupun tidak bertemu di sini ya, naluri kamu sebagai seorang pasangan di sini ya, merasa bahwa ini adalah sesuatu hal yang sepertinya tidak seperti yang dia bicarakan ya. Mungkin awal pertama dia beralasan benar ya, tentang pekerjaan, tentang sepertinya masalah keuangan ya. Namun semakin kesini, kamu semakin melihat gelagat yang tidak baik. Dan saya merasakan intuisi kamu juga di sini menghasilkan beberapa suatu pemikiran-pemikiran yang harus kamu cari tahu ya. Dan saya merasakan dia sepertinya saat ini sedang dalam kondisi yang baik-baik saja. Tidak ada permasalahan atau permasalahannya sudah terlewati. Namun dia tetap diam. Dia tetap sepertinya tidak memberikan suatu kabar apapun. Dan mungkin minimal menyelesaikan hubungannya sama kamu ya. Dia menggantung ya, dia menggantungkan perasaan kamu. Dia sepertinya mempermainkan kamu di sini ya. Dan sampai saat ini pun kamu mencoba untuk menetralisir energi kamu yang ingin sekali menghubungi dia. Kamu mencoba untuk menahan ya, menahan semua hal, melihat itikat baiknya dulu seperti apa. Dan mungkin kamu tidak dapatkan sampai hari ini atau sampai detik ini. Namun ada banyak hal yang terungkap akhirnya ya, kebenaran-kebenaran yang terungkap. Mungkin kamu mendengar dari seseorang yang pernah dekat atau yang menjadi partner dia atau yang menjadi teman dia di sini ya. Kamu mendapatkan info, banyak orang yang sepertinya menanyakan keberadaan kamu, kenapa tidak bareng lagi sama dia, yang dulunya mungkin kalian bersama, yang dulunya kemana-mana mungkin kalian berdua ya. Namun akhir-akhir ini semua orang tidak melihat kamu ya, tidak melihat kehadiran kamu. Dan kamu merasa ini adalah suatu energi yang sangat digantungkan ya perasaannya, yang sangat sepertinya membuat kamu tidak nyaman ya. Di sini kamu seolah-olah mengemis cinta sama dia, mengemis kabar dari dia ya.
Padahal mungkin awalnya ya tidak ada permasalahan, semua berjalan dengan baik. Namun tidak tahu kenapa ya sampai saat ini pun dia mungkin menutup akses kamu ya. Dia hanya sibuk sepertinya dengan pekerjaannya, dengan aktivitasnya ya. Tidak ada beban sepertinya. Dan mungkin setelah kamu mendapati sebuah kebenaran ya, kamu mencoba mencari tahu apakah yang sebenarnya terjadi, mungkin kamu harus mengambil sikap, mengambil sebuah keputusan, karena jangan sampai kamu disia-siakan seperti ini atau tidak dihargai, karena ini sudah menyangkut harga diri ya. Karena sepertinya di sini kamu hanya dipermainkan ya, dipermainkan, hanya dimanfaatkan mungkin di sini ya. Kamu terlalu baik ya untuk dia yang sepertinya tidak pernah bisa serius dalam menjalani sebuah hubungan ya. Dia datang dan pergi seperti keinginannya saja ya, sesuai dengan harapannya saja. Tidak semua orang bisa dia perlakukan seperti itu ya. Egonya, sikapnya yang arogan mungkin di sini ya. Dan semuanya sepertinya dia yang ingin kamu kejar-kejar. Dan sampai saat ini pun kamu mencoba untuk mendekat ke arah dia masih saja tidak ada reaksi apapun ya. Jadi maunya dia itu seperti apa juga kamu tidak tahu. Dan seseorang yang mungkin sudah menunjukkan gelagat yang seperti ini, artinya harus ada ketegasan. Ketika kamu tidak mendapatkan ketegasan dari dia, kamu harus mencoba untuk tegas terhadap diri sendiri dulu, baru memberikan suatu ketegasan terhadap hubungan yang mungkin saat ini kamu jalani ya sama dia. Dan mungkin yang terbaik adalah berpisah ya, itu adalah yang terbaik untuk kamu. Karena saya melihatnya sepertinya sudah tidak ada kebaikan yang harus dipertahankan ya. Karena saya melihatnya cara dia menyelesaikan masalah ya seperti ini. Ketika kamu dan dia sudah terkoneksi dalam sebuah ikatan yang lebih sakral lagi atau dalam sebuah pernikahan, ini akan menyulitkan bagi kamu ya. Sangat menyulitkan bagi kamu terutama, karena saya merasakan dia apa-apa, setiap ada permasalahan dia lari. Sementara kamu ingin menyelesaikan dulu baik-baik ya. Kamu sepertinya sudah tidak ada permasalahan lagi, baru bisa sepertinya pergi gitu ya. Jadi beda dengan dia. Dia untuk menyelesaikan masalah ini dia belum bisa pada saat keadaannya sedang kacau ya. Padahal semakin permasalahan ini dipendam, semakin permasalahan ini dibiarkan, justru malah akan semakin besar. Contohnya mungkin seperti ini, dia tidak memberikan kabar atau bahkan sedikit saja bercerita kepada kamu tentang permasalahan yang dia hadapi. Setidaknya kamu bisa memberikan saran ya, masukan, walaupun kamu tidak bisa membantu secara materi mungkin di sini. Nah, keadaan yang seperti ini akan terus berlanjut sampai kamu menikah. Dan ini akan menjadi suatu momen yang akan sangat membuat kamu sepertinya berada pada suatu energi yang terombang-ambing ya. Dan di sini ketika kamu sudah tegas ya, ketika kamu sudah tegas maunya seperti apa ya, komitmen ini mau dibawa kemana, bagaimana cara dia menyelesaikan masalah. Ketika kamu tidak memiliki jawaban yang pasti, kamu harus tegas memutuskan semua hal yang ada sangkutannya dengan dia ya. Karena ini sudah tidak baik lagi untuk kamu terutama ya. Saat ini yang kamu harus pikirkan ya diri kamu sendiri. Dan seseorang ini ya, saya melihatnya ada energi seseorang yang akan hadir di hidup kamu. Entah ini akan membawa sebuah komitmen atau seseorang ini akan memudahkan jalannya kamu untuk melupakan energi masa lalu kamu ini ya. Kamu harus memanfaatkan situasi dan kondisi ini agar jauh lebih baik. Namun jangan sampai mempermainkan orang lain di sini ya, karena saya melihatnya kedatangan atau mungkin pertemuan yang akan kamu hadapi ini akan menjadi sesuatu hal yang membahagiakan. Dan di sini saya melihatnya ada sebuah kesedihan yang akhirnya digantikan dengan kebahagiaan ya. Untuk kamu yang sepertinya di ghosting, yang sepertinya disia-siakan ya, tidak dihargai oleh seseorang, di sini kamu akan mendapati kebahagiaan versinya kamu sendiri dengan jalan yang mungkin kamu pilih sendiri ya. Setelah kamu menyelesaikan semua
permasalahan kamu dengan seseorang yang hilang tanpa kabar ini ya, kamu akhirnya mendapati sebuah kebahagiaan. Dan ini adalah sebuah momen yang jangan sampai kamu lewatkan ya. Jadi jadikan semua pembelajaran. Putus, perpisahan, dan mungkin di sini kamu tidak terkoneksi lagi sama seseorang di masa lalu kamu ini ya. Ini adalah jalan yang terbaik dan jangan pernah menyesali apapun yang sudah terjadi. Kamu harus bangkit, kamu harus melepaskan dan mengikhlaskan ya. Yakin akan balasan Tuhan yang akan membuat segalanya menjadi lebih baik. Terutama untuk hidup kamu harus melakukan yang terbaik. Jangan lama-lama terpuruk karena ini tidak akan baik ya. Orang yang mungkin sengaja menyakiti hati kamu, dia tidak akan pernah tahu, tidak akan mau tahu apa yang saat ini sedang kamu jalani, ya. Sementara kamu di sini hidup dengan kesedihan, ya, yang berlama-lama hidup dengan kegagalan, dan kamu harus segera bangkit karena ini adalah suatu akhir yang menjadi awal yang baik. Kamu meninggalkan masa lalu yang sepertinya harus kamu lepaskan ya, ikhlaskan dan maafkan karena kebaikan ini akan membersamai kamu. Dan selanjutnya untuk sebagian dari kamu yang mungkin masih merasa bahwa hubungan yang kamu jalani ini ya bersama seseorang yang sepertinya tiba-tiba menghilang ini masih harus ada sebuah penyelesaian ya, selesaikan dengan baik. Jika kamu masih mencoba untuk berusaha merendahkan diri kamu ya, untuk sepertinya ke arah dia, ini sepertinya tidak akan membawa hasil yang sesuai dengan harapannya kamu ya. Jadi di sini siapkan mental kamu, siapkan diri kamu untuk sesuatu hal yang buruk ketika kamu memang resmi berpisah dengan dia. Oke, sepertinya cukup ya untuk hari ini. Semoga mendapat kebaikan, diaminkan semua yang baik-baik. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih telah menonton video ini sampai selesai dan bye-bye.